Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nah, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Saya harap kalian semua baik. Dan cerita apa kita hari ini Kak Sri? Sahabat pemirsa, hari ini saya sudah ambil satu info ya, di mana statement ini dikeluarkan oleh salah satu dia macam organisasi di Indonesia. Dan dia ini mengomentari tentang anak-anak yang lahir di negara Malaysia, di mana orang tuanya ini adalah migran, jadi pendatang asing yang ada di Malaysia. Nah, berhubung karena saya warga negara Indonesia, jadi kita akan melihat infonya sama-sama ya, dan nanti saya akan memberikan statement saya lah pemirsa. Jadi kalau misalkan ada yang setuju, yang tidak setuju tidak apa-apa, karena ini murni statement saya sendiri dan tidak mewakili mana-mana pihak ya. Sahabat pemirsa, ini dia, coba kalian tengok di situ gambarnya, katanya ribuan anak TKI Malaysia terlantar hingga tak bisa sekolah. Ya, jadi ada ribuan ya anak-anak yang dilahirkan oleh TKI ilegal yang ada di Malaysia ya, tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia itu melahirkan anak dan udah mencapai ribuan. Kalau saya baca tadi itu 2000 lebih, dan hampir ke semuanya itu tidak bisa bersekolah di Malaysia pemirsa ya. Sebelum kita buat statement apa-apa pun, jom sama-sama kita baca dulu pemirsa. Right. Oke, ribuan anak TKI Malaysia terlantar hingga tak bisa sekolah. Ada ribuan anak keturunan Indonesia yang kini terpaksa hidup terbuang di negeri jiran. Negeri jiran, itu sebenarnya jiran bahasa Malaysia ya, negeri tetangga. Penyebabnya, pemerintah Malaysia menerapkan aturan ketat terkait pernikahan pekerja migran. Tentu ini menjadi ironi ya kan, para pekerja migran yang dianggap sebagai pahlawan devisa justru anaknya terlunta-lunta di negara tetangga. Oke, ini dulu yang saya mau komentari ya. Katanya ribuan anak keturunan Indonesia yang terpaksa hidup terbuang di negeri jiran. Penyebabnya pemerintah Malaysia menerapkan aturan ketat terhadap pernikahan pekerja migran. So pemirsa, kalau kamu udah tahu ada aturannya ya, pendatang warga negara asing yang menggunakan visa pekerja ya, permit kerja ke Malaysia, mereka dilarang untuk menikah apalagi mempunyai anak gitu. Kalau macam saya dulu pakai permit kerja, so bila saya nak berkahwin dengan suami saya tak boleh tinggal menggunakan permit kerja saya. So saya kena balik ke Indonesia, and then saya kena tunggu 6 bulan dulu baru saya masuk lagi dan saya batalkan permit saya itu. Nah, kalau saya kemarin kebetulan memang penyambungan permit kedua saya terus batalkan, jadi saya nggak nunggu, memang udah permitnya habis kemarin pemirsa ya. Jadi di sini saya pikir bukan salah undang-undang Malaysia, karena sebelum kamu masuk pun mereka memang udah buat aturan itu. So salah siapa? Salah kamu. Kamu udah tahu memang undang-undangnya nggak boleh beranak pinak di negara orang. Kalau pakai permit pekerja, kenapa kamu nak beranak juga, ya kan? Oke. Para pekerja migran yang dianggap sebagai pahlawan devisa justru anaknya terlunta-lunta di negara tetangga. Ya, dia pahlawan devisa untuk negara Indonesia, bukan untuk negara Malaysia. Mereka dianggap lahir tanpa legalitas legal, tanpa undang-undang, sehingga tidak bisa mendapat hak-hak kewarganegaraan, termasuk dalam mengakses bangku pendidikan. Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun sampai sekarang tidak pernah ada solusinya. Apa solusi yang kita nak buat? Apa solusi yang nak buat? Kalau katakan kamu jangan beranak, kamu kan pakai permit pekerja, jangan beranak. Kalau misalkan udah pregnant, kamu balik. Pastikan kamu bersalinnya di Indonesia. Kita bilang beranak juga di sana. Saya udah pernah berjumpa dengan orang Indonesia yang seperti ini. Dia kerja kilang, dan gitu dia pregnant. Memang dia dengan suami dia sama-sama kerja di Malaysia gitu. Jadi mereka ini istilahnya kan dia pergi ke Malaysia, dan gitu datang suaminya gitu pemirsa ya. Hamil dia. Jadi masih lagi diperkerjakan kilang dia sampai umur hamilnya 7 bulan. Udah 7 bulan di kilang udah memberhentikan dia, kilang udah belikan dia tiket, udah diberikan dia uang untuk balik. Tapi dia nggak balik, dia pergi ke tempat kerja suaminya. Terus udah dinasihatin, udah kakak pulang aja, jangan melahirkan di sini kak, susah nanti mau bawa pulang anaknya. Dia tetap nggak mau dan dia bersalin di Malaysia. Kalau ikutkan anak dia seumuran anak saya sih, si Mageswaran, harusnya dia tuh udah kelas 2 SD atau kelas 1 SD, beda setahun gitu deh. Harusnya udah SD lah gitu, tapi saya rasa dia sampai sekarang stay juga di Malaysia gitu. Jadi
Makanya saya bilang, kebanyakannya TKI-TKI ini, tapi bukan semuanya, mereka ini agak degil. Ya, tapi bukan semuanya lah. Oke? Konsulat Jenderal di Johor Bahru menguraikan pihaknya telah mengeluarkan 2.871 dokumen kelahiran anak sejak 2006 sampai 2023. Banyak kan di orang beranak. Jika ditarik di umur sekarang, maka yang masuk masa sekolah ada sekitar 1.500 anak. Sepatutnya dari 2.871 tuh 1.500 sepatutnya udah masuk sekolah, ya kan? Ngeri. Saking banyaknya anak tanpa izin tinggal, Sigit mengaku kerepotan untuk mengetahui data pastinya. Yalah, bukan semua yang beranak di orang melaporkan kelahirannya ke kedutaan, tak semua. Ada yang kalian tahu tak? Kemarin ada saya nampak info yang mereka itu naik tongkang dari belakang, ya, ada 12 orang, 4 diantaranya 8 bulan, 2 tahun, 1 tahun, terus ada kayak 3 tahun lebih lah gitu, anak kecil di bawah. Ini udah pasti dia nggak melaporkan kelahirannya di kedutaan, karena mereka bawanya dari belakang. Jadi gimana kedutaan mau tahu berapa jumlah anak warga Indonesia yang lahir di Malaysia, sementara orang tuanya sendiri nggak membuat laporan kelahiran. Kalau guyonan saya itu ada beberapa rahasia Tuhan, yaitu hidup mati, takdir, baik buruk, dan satu lagi warga negara Indonesia di Malaysia. Kita sulit untuk mendeteksi, kita hanya bisa memperkirakan berdasarkan surat keterangan kelahiran dan data-data resmi yang masuk ke kami. Jadi ini hanya perkiraan, mungkin lebih, mungkin kurang ya. Karena mereka tak dapat akses dalam mengenyam pendidikan, pemerintah melalui konsulat kedutaan Johor Bahru lalu membuat sanggar belajar. Sanggar tuh dia macam kursus sajalah. Disetarakan hingga SMP. Sekalipun belum mendapat izin dari pemerintah Malaysia, sekarang sudah ada 310 murid. Namun 99% dari murid itu adalah mereka yang tidak punya izin tinggal. Wow, 99%. Jadi dari 100 orang tuh 99 orang diantara itu maknya tak ada izin tinggal. Macam yang saya cakap tadi pemirsa. Ya. Siapa yang di sini disalahkan coba? Siapa? Pemerintah. Biasanya orang Indonesia sih begitu. Apa-apa salah, apa-apa yang kurang baik, apa-apa yang dia mau kritik di negara ini, yang salah pemerintah. Kamu sendiri yang tak boleh tahan nafsu, udah gitu kuat nafsu, udah gitu bodoh, ya kan? Tak boleh kontrol, walaupun sebenarnya nggak pakai perancang, boleh aja kamu kontrol. Udah gitu kebablasan juga, udah hamil nggak pulang, beranak. Beranak bukan satu pula tuh, 2, 3 pula kamu beranak di sana. Udah gitu salahkan pemerintah. Ngeri kan? Beranak-beranaklah kamu di sana. Kamu aja udah bermasalah, kamu lahirkan lagi masalah baru, kamu tambah lagi masalah baru, dan kamu salahkan orang lain. Jadi jangan salahkan, kenapa bilang udah dibuat sanggar tapi belum dapat persetujuan dari pemerintah Malaysia. Ya iyalah, gimana dia mau menyetujuinya? Kamu aja tinggal di negaranya kosongan, beranak pinak pula kamu di sana, terus kamu mau bangun sekolah untuk orang yang bermasalah di negerinya, terus disetujuinya. Ya, kalau katakan dari statement pertamanya itu katanya kehilangan kesempatan untuk menempuh jalur pendidikan. Pemirsa, ada aja anak warga negara asing sekolah di Malaysia, tapi you kena ada duit. Boleh aja kamu mendaftar pakai surat beranak merah, tapi bayarnya mahal. Nah ini yang nggak dapat pendidikan ini memang nggak ada apa-apa, hanya ada napas dan pakaian saja, terus ada sedikit otak. Saya kadang-kadang memang bengang gitu, bengang saya lihat manusia-manusia seperti ini. Mungkin kalian mengira saya ini ngomong terlalu kasar atau bagaimana, karena saya banyak jumpa manusia seperti ini. Kalian tahu, saya pernah ke satu rumah, ya, di sana tuh semua warga negara Indonesia. Tahu tak, warga negara Indonesia dengan ada suku asli katanya di Malaysia, dan mereka situ bercampur gitu, kalian tahu. Mereka ini sebenarnya nggak suami istri gitu, kayak kumpul kebo, beranak. Dia kosongan semua, beranak dia, ada anaknya. Terus kalau dia pergi kerja kan anaknya udah main-main tahap di sana. Siapa yang bodoh di sini? Sementara kita aja yang ada identiti diri, macam saya lah, semuanya lengkap, ya kan? Saya aja nggak mau beranak kalau keuangan saya nggak stabil. Ngapain kita lahirkan anak kalau nggak bisa kita tanggung jawabi pendidikannya, makanannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, nggak bisa kita jamin. Nggak usah beranak. Ini kamu pun di negara orang bermasalah, kamu lahirkan pula anak. Udah gitu kamu marah pula, kenapa ini pemerintah Malaysia nggak merestui, istilahnya nggak mengizinkan, nggak memberi izin pada sanggarnya. Enggak lah, kalau saya pun enggak.
Itulah dia statement saya pemirsa. Di sini tidak ada siapa-siapa yang salah kecuali TKI-nya itu sendiri. Makanya saya bilang pemirsa, tujuan utama kamu itu pergi merantau ke luar negara itu apa? Kalau memang bekerja dan cari uang sebanyak-banyaknya. Merantau bukan kira berapa lama kamu di negara orang, bukan kira berapa besar gaji kamu, tapi seberapa pandai kamu memanajemen uang kamu. 10.000 gaji kamu 1 bulan pun, kalau kamu, ya, kalau kalian tahu ya, satu, merantau kalian ke luar negara, banyak saudara, pinjam dulu, kau bagilah semua saudara mau pinjam uang, balik kau nanti, nggak ada yang dibayarnya itu. Itu saya bilang. 10.000 pun gajimu, kalau kau bagi semua orang di kampung gitu, belikan ini, tolong belikan ini oleh-oleh, nakku tolong belikan. Enggaknya tersimpanmu 1 sen pun duitmu. 1.000 pun gajimu, 300 uang makanmu, 700 ringgit kamu kirimkan ke kampung. Simpan, apa masalah pun jangan ambil. Ataupun kamu bawa buku sama ATM kamu ke Malaysia. Download Brimo, kamu boleh cek di sana. Betul tak? Sepupu saya gitu. Apa-apa di Brimo diceknya semuanya. Bisa kan? 10 tahun pun kamu merantau, kalau kamu nggak pandai simpan duit, sampai kakek nenek lah kau di negara orang, nggak akan ada tabunganmu apapun di kampung. Jadi begitulah dia pemirsa. Ada target hidup ini. Misalnya saya kerja pokoknya 3 tahun harus sudah ada rumah, harus sudah ada ini, harus sudah ini. Ya udah, jimat. Ada OT di kilang, OT. Macam sepupu saya, dia jual gorengan. Kalau time cuti dia jual gorengan depan hostel, kan bisa. Iya tak? Nggak tahulah kalau cerita tentang TK ini memang nggak ada ujung-ujungnya pemirsa. So, video cerita Kak Sri sampai di sini saja. Jika ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati atau terkasar atau apapun itu, saya minta maaf ya. Saya memang kalau berbicara tentang migran yang beranak pinak di negara ini memang saya geram. Kenapa? Saya sendiri mati-matian mengurus biar anak saya ada identitinya. Saya aja yang kawin sama warga negara tempatan, anak saya lahir mula-mula surat beranaknya merah. Habis terjual harta benda untuk ngurusnya pulang pergi Indonesia, Malaysia. Begitu saya mempertahankan anak saya. Makanya kalau ada orang tua yang beranak, anaknya nggak peduli dia pendidikannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, apa semua, memang saya nomor 1 yang tak suka lah, benci lah. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.